Eugene, Gistia, Rachel, Kaylan, Shandy, Kayla, Faye, Shalom umat-umat Tuhan dimanapun berada, khusus bagi teman-teman semua, semoga kita ada dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Saat ini saya akan membagikan pengabaran firman Tuhan dengan judul Tetap Setia. Bapak Ibu teman-teman semua, pernahkah kita mendengar seorang yang bernama Ayub? Nama ini pula menjadi salah satu kitab dalam Perjanjian Lama. Apa sebabnya hingga Ayub menjadi salah satu kitab dalam Perjanjian Lama? Ternyata Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Bapak Ibu teman-teman semua dapat membacanya mulai dari pasal 1 hingga ditutup pada pasal 42. Kisah ini diawali dengan sebuah perkenalan singkat latar belakang Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 1 di sana menceritakan bahwa Ayub berasal dari tanah Uz. Ayub merupakan seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ternyata orang yang takut akan Tuhan seperti Ayub pun tidak menjamin bahwa mereka tidak memiliki persoalan hidup. Dalam pasal pertama kitab Ayub di sana menceritakan bahwa bagaimana Ayub harus kehilangan segala harta benda miliknya. Tidak sampai di situ, bahkan Ayub pun harus kehilangan 7 orang anak laki-lakinya dan 3 orang anak perempuan. Sekaligus, sebagai seorang yang teramat kaya pada zaman itu, hal itu tentunya menjadi sebuah pukulan yang begitu keras yang harus Ayub tanggung. Namun, lagi-lagi Alkitab menceritakan bahwa dalam semuanya itu, Ayub tidak sekalipun berbuat dosa, bahkan menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan, Ayub pun harus menderita penyakit bara dari telapak kakinya hingga ke kepalanya. Bisakah teman-teman bayangkan betapa menderitanya Ayub? Sampai-sampai istrinya sendiri bilang kepada Ayub untuk mengutuki Tuhan lalu mati. Namun Ayub berkata kepada istrinya bahwa engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu teman-teman semua, apa yang dapat kita pelajari dari tokoh Ayub ini? Pertama, dalam kehidupan kita, walaupun kita sering berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja, namun pasti kita memiliki pencobaan-pencobaan hidup. Doa, Alkitab, ketekunan kita saat beribadah mencari Tuhanlah yang membuat kita mampu melewati pencobaan tersebut. Kedua, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita pastilah memiliki tujuan-tujuan tertentu. Orang selalu mengatakan ada hikmah di balik persoalan tersebut. Itulah sebabnya jangan pernah kita meragukan kemahakuasaan Allah dengan curiga kepadanya, bahkan menuduh Allah berbuat kesalahan atau menyalahkan Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Ketiga, tokoh Ayub mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Entah itu hal yang baik atau hal yang buruk sekalipun, kita harus tetap bersyukur. Teman-teman, hari ini kita makan dengan makanan mewah ataupun hanya ikan goreng dan sambal, kita harus tetap bersyukur. Kalau saja kita melihat teman kita memiliki mainan baru, tetapi orang tua kita tidak mampu untuk membelinya, maka kita harus tetap bersyukur. Kita harus menjadi anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan tidak memaksa kepada orang tua kita. Terakhir, kita tidak boleh berhenti berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa dan pergumulan kita. Ketika Ayub tetap setia kepada Tuhan di pasal terakhir, kitab Ayub di sana menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Dia kembali memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan tercantik di seluruh negeri. Bahkan Ayub diberkati dengan umur panjang hingga dapat melihat keturunannya yang keempat. Teman-teman semua,
kalau kita merasa masa depan kita terasa sukar karena orang tua kita tidak mampu, maka berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh dan belajarlah, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Kalau saja kita melihat nilai-nilai kita di sekolah kurang bagus, maka berdoalah lebih giat lagi kepada Tuhan dan belajarlah, maka Tuhan akan mendengarkan permohonan kita yang tulus. Bapak, Ibu, teman-teman semua, komunikasi kita dengan Tuhan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, tanpa meragukan janjinya akan membuat kita dapat melihat berkat-berkat yang selalu tercurah dalam kehidupan kita. Dalam keadaan wabah COVID saat ini, pasti kita memiliki banyak persoalan hidup dan tantangan-tantangan hidup. Namun tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tuhan akan menjawab doa kita pada saat yang tepat. Kuncinya ialah maukah kita tetap setia kepada Allah kita di surga. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.